Sampurasun dulur-dulur, gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Di video sebelumnya saya sudah membahas film The Witch yang pertama. Dan di video kali ini saya akan membahas film The Witch chapter yang kedua. Berbeda dengan film yang pertama, film yang kedua ini memiliki jalan cerita yang lebih menarik. Tanpa banyak AIU, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Lego. Film dibuka dengan kejadian di masa lalu ketika bus para wisata berisi rombongan mahasiswa disabotase oleh 4 orang pria tak bertanggung jawab. Bus itu dibawa ke salah satu laboratorium di tengah hutan. 4 orang pria itu pun melemparkan obat bius. Salah seorang rombongan wanita yang tengah hamil itu pun diculik dan dibawa masuk ke dalam lab. Ternyata kejadian itu merupakan ulah dari Profesor Baik dan Ibu Nining. Profesor Baik menjelaskan bahwasanya ia telah memasukkan 2 calon bayi kembar ke dalam rahim si wanita tersebut yang ternyata sudah direkayasa genetiknya, yang tentu saja salah satu dari 2 calon bayi kembar itu adalah Jayun. Dengan kata lain, wanita itu akan dijadikan sebagai inang dari para mutan ciptaannya Profesor Baik. Berpindah ke masa sekarang, terlihat sebuah kelompok mutan dari Shanghai yang bernama Tuwu tengah membantai semua orang yang berada di laboratorium ARK di Korea tanpa tersisa. Namun ajaibnya, ada seorang gadis yang selamat dari pembantaian tersebut. Gadis itu bernama Rena. Rena sendiri merupakan mutan dari lab ARK sekaligus aset paling berharga di lab tersebut. Setelah sekian lama Rena terkurung di lab, akhirnya ia bisa bebas dan menghirup udara segar. Sama seperti Jayun di film pertama, Rena pun kerap mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Kabar pembantaian itu pun sampai ke telinga Mr. Zhang selaku kepala lab ARK. Lantas Mr. Zhang pun menemui Profesor Baik, orang yang kita lihat di scene awal tadi yang merupakan direktur perusahaan Union, untuk mencari tahu siapa orang di balik penyerangan tersebut dan apa tujuan orang itu menyerang lab ARK. Mr. Zhang juga menyampaikan bahwasanya aset lab ARK yaitu Rena kabur dan menghilang dari lab. Sontak hal tersebut membuat Profesor Baik menjenghok. Kembali ke Rena yang tengah menyusuri jalanan di tengah hutan dengan rasa kebingungan. Lalu datanglah sebuah mobil yang nyaris menabraknya. Rena pun dibawa oleh mobil tersebut. Ternyata mobil itu berisi 6 orang kriminal yang sedang menculik salah seorang perempuan bernama Kyung Hee. Mereka rupanya disuruh oleh bosnya yang bernama Abun agar untuk membunuh Kyung Hee supaya ia bisa merebut hak kepemilikan tanah warisan orang tuanya Kyung Hee, yang nantinya tanah itu akan dibangun sebuah proyek yang cukup menguntungkan untuk Abun. Karena penasaran dengan Rena, ditambah Rena juga memakai pakaian pasien yang berlumuran darah, orang-orang itu pun mengganggu Rena. Rena yang marah pun menghajar mereka hingga mobil yang dikendarainya itu menabrak pohon. Takut bercampur bingung kini yang dirasakan oleh Kyung Hee. Ia baru pertama kali melihat seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Tetapi karena Rena sudah menyelamatkan nyawanya dari para penjahat itu, Kyung Hee pun membawa Rena pergi dijemput oleh pamannya. Si paman yang kebetulan dokter hewan pun lantas mengobati Rena. Si paman juga mengeluarkan peluru yang tertanam di tubuh Rena. Namun ajaibnya setelah peluru itu diambil, bekas luka peluru itu pun tertutup secara sendirinya. Lalu Shin berpindah ke salah seorang pasukan tentara bayaran yang bernama Choyun dan rekannya Tony yang nampak sudah selesai menjalankan misi untuk membunuh para mutan yang kabur dan membahayakan warga sipil. Jadi kayak semacam pengaman gitulah. Untuk sementara waktu, Rena akan tinggal bersama Kyung Hee. Karena orang tua Kyung Hee sudah meninggal, satu-satunya keluarga yang Kyung Hee miliki hanya adiknya seorang yang bernama Daegil, atau biar gampang kita panggil saja dia si adik. Namun sama seperti adik kakak pada umumnya, Kyung Hee dan adiknya pun sesekali nampak tak akur. Ketika tengah makan pun mereka berdua malah bertengkar hanya gara-gara masalah yang sepele.
Berpindah ke Chayun yang nampak dipanggil dan dimintai pertolongan oleh Profesor Baek mengenai persoalan yang tengah dihadapinya. Profesor Baek meminta secara langsung agar Chayun mau membantunya menangkap Rena, karena jelas Rena yang merupakan sebuah ancaman bagi perusahaan Profesor Baek dan terlalu berbahaya jika Rena dibiarkan begitu saja. Chayun juga diberi alat pelacak supaya lebih mudah untuk mencari keberadaan Rena. Lalu setelah pulang dari rumah Profesor Baek, Chayun pun dibuntuti dan diserang oleh anak buahnya Mr. Jang. Namun karena orang-orang itu tidak sebanding dengan Chayun, orang-orang itu pun berhasil dikalahkan oleh Tony. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Chayun pun akhirnya mendapatkan titik koordinat keberadaan Rena. Malam harinya, Rena kembali mengalami sakit kepala. Namun kali ini ia mendengar suara ibunya yang memanggilnya di alam bawah sadar. Tak lama kemudian, datanglah Abun beserta pasukannya yang bermaksud untuk merebut kepemilikan tanah dengan memaksa Kyung Hee mendatangani surat penyerahan. Kyung Hee dan adiknya pun mencoba untuk melawan dan menolak hal tersebut. Namun, Kyung Hee dan adiknya itu malah disiksa dan dipukuli oleh pasukannya Abun. Lalu datanglah Rena yang tengah berdiri di atas genteng. Melihat Kyung Hee dan adiknya dipukuli, Rena pun memberi pelajaran dan dengan mudah ia berhasil mengalahkan pasukannya Abun hanya dengan sekali pukulan, layaknya Saitama. Keesokan harinya, Chayun pun mengadakan pertemuan dengan mantan bosnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mr. Jang. Mr. Jang mencoba memperingatkan Chayun agar tidak ikut campur dalam penyelidikan ini, karena Mr. Jang sangat curiga bahwa kemungkinan Profesor Baiklah dalang dibalik semua ini. Chayun yang kekeh pun tidak menggubris perkataan Mr. Jang dan malah langsung ia pergi meninggalkannya. Shin berpindah ke kelompok Tuwu yang sedang OTW mencari keberadaan Rena setelah ia tahu bahwa Rena berhasil selamat di insiden tersebut. Oh iya, anggota kelompok Tuwu itu antara lain adalah Tini, sang ketua, ada Ajay, dan 2 orang lainnya. Berpindah ke Rena yang diajak belanja oleh Kyung Hee dan adiknya. Rena yang seumur-umur belum pernah merasakan jajanan ala Korea pun dengan rakusnya mencoba semua makanan yang sedang dipromosikan. Setelah pulang dari sana, Kyung Hee pun dihampiri oleh Chayun yang memintanya untuk mengobrol sebentar. Inti dari obrolan tersebut adalah Chayun menjelaskan kepada Kyung Hee tentang betapa sangat berbahayanya jika Rena dibiarkan bebas begitu saja. Bahkan mungkin saja nantinya Rena bisa menjadi ancaman dan bahaya bagi Kyung Hee dan adiknya. Maka dari itu, Chayun memberitahu tujuannya bahwasanya ia dan pasukannya akan segera menangkap Rena pada malam ini tepat ketika festival kembang api dimulai. Maka dari itu, Kyung Hee pun diminta agar segera mengevakuasi dirinya dan adiknya agar tidak ada korban jiwa. Sementara itu, di tempat lain, Abun menemui kelompok Tuwu untuk memberitahu keberadaan Rena. Di sini meskipun kelompok Tuwu dan kelompok Chayun sama-sama mutan, namun terdapat perbedaan yang sangat jauh, di mana Chayun masih memiliki hati dan cenderung membela dan melindungi warga sipil. Tetapi kelompok Tuwu sangat brutal, psikopat dan tidak pandang bulu. Mau mutan, mau sipil, selagi menghalangi jalan mereka, tidak ada kata ampun. Ketika tiba di rumah, Kyung Hee sangat bingung harus berpihak ke siapa. Kyung Hee sangat tidak tega jikalau Rena harus ditangkap oleh pasukannya Chayun. Terlebih, Rena juga sudah berjasa karena telah menyelamatkan nyawanya dari ancaman Abun. Maka dari itu, Kyung Hee pun memutuskan untuk melindungi Rena dan menyuruhnya agar segera kabur dari tempat tersebut. Di luar sana, Chayun dan pasukannya sudah siap dan menunggu waktu yang tepat untuk menangkap Rena. Namun di luar dugaan, datanglah kelompok Abun dan Tuwu yang bermaksud untuk mencari Rena. Dengan sepucuk senapan, Kyung Hee pun mencoba mencegah mereka semua.
다시 오지 말래. Namun sayangnya, Abun menembak Kyung Hee hingga membuatnya terkapar tak berdaya. Di saat bersamaan, pasukan Choyu pun berhasil menembak Rena dengan menggunakan basoka hingga membuatnya terpental tak sadarkan diri. Chayun juga sempat melindungi si adik dari tembakan yang diarahkan oleh Abun. Namun, karena ada satu peluru yang tidak berhasil ditahan, si adik pun akhirnya terkena tembakan dan meninggal. Lalu, pasukan Choyun yang sangat benci akan pasukan Towu pun memutuskan untuk melawannya. Choyun yang mengandalkan senjata api pun dibuat kewalahan oleh pasukan Towu yang mengandalkan gerakan lincah dan cepat ala assassin. Ditambah, regenerasi dari pasukan Towu pun sangat cepat. Dan pada akhirnya, pasukan Choyun pun harus kalah dengan pasukan Towu. Lalu Rena yang baru siuman pun berpapasan dengan salah seorang pasukannya Towu, yang tanpa basa-basi orang itu pun langsung menyerang Rena. Namun karena level orang itu jauh di bawah Rena, dengan sekali serangan orang itu pun mati di tangan Rena. Pun kembali ke rumah Kyung Hee dan mendatangi kelompok Towu yang lain, serta menyeret mayat salah seorang anggota Towu yang berhasil ia bunuh. Rena sangat marah ketika ia melihat Kyung Hee dan si adik tewas mengenaskan. Lalu Rena menyerang Tini dan Ajay, anggota Towu yang tersisa. Kita juga diperlihatkan betapa mengerikannya kekuatan Rena ketika ia bisa membanting serta menghancurkan tangan Ajay dengan hanya dipolototan atau dipolototi. Tini yang awalnya sangat tangguh dan kuat pun saat melawan Choyun, kini dibuat tak berdaya oleh Rena. Begitu juga dengan Ajay yang mencoba menyerahkan seluruh kekuatannya untuk hanya menyerang Rena. Namun apa daya, justru dirinya lah yang harus tewas dengan kondisi badan hancur ketika Rena mengeluarkan jurusnya. Ketika Tini pasrah dan tak berdaya itulah, muncullah orang dari dalam sebuah mobil yang ternyata dialah dalang dibalik semua ini. Dan alangkah terkejutnya saya setelah tahu bahwa orang yang sudah mengirim pasukan Towu tidak lain dan tidak bukan adalah Jae-yoon, pemeran utama di film The Witch yang pertama. Jae-yoon pun membunuh Tini yang dianggap sudah tak berguna, dan ternyata Jae-yoon merupakan saudara kandung dari Rena. Ternyata dulu, begitu mereka lahir, mereka sudah dipisahkan satu sama lain. Dan alasan Jae-yoon mengirimkan pasukan Towu adalah hanya untuk memancing agar Rena keluar. Jae-yoon pun membujuk Rena ikut dengannya untuk mencari ibu kandungnya. Yang kita tahu, tujuan Jae-yoon mencari ibunya itu supaya ia bisa sembuh dari sakit yang ia derita dengan mentransplantasi sumsum tulang belakang dari ibu kandungnya. Film ditutup dengan ketika Jae-yoon dan Rena telah pergi dari sana. Ternyata Jae-yoon dan rekannya masih hidup. Di sana juga ada Mr. Jang. Mr. Jang nampaknya sudah tahu kemana tujuan Jae-yoon selanjutnya. Ia juga sudah mempersiapkan sesuatu untuk menyambut Jae-yoon dan Rena. Melihat dari ending film tersebut, sudah pasti bakalan ada film chapter ketiganya. Entah kapan, namun saya pribadi sangat antusias menunggu film tersebut dan penasaran seperti apa ketika dua orang kakak beradik yang overpower bersatu, dan penasaran sekuat apa musuh mereka di film yang ketiganya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata, maaf juga kalau penyampaian dari saya sangat amburadul ya. Insya Allah saya akan memperbaiki lagi. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.